Bagas adalah seorang pria berusia 27 tahun yang tumbuh di lingkungan paling sederhana di pinggir kota. Sejak kecil ia hanya mengenal satu sosok sebagai dunia dan sandaran hidupnya. Ibunya, seorang wanita tua yang tangannya kasar karena sabun dan air deterjen, punggungnya membungkuk akibat puluhan tahun memikul beban cucian orang lain. Setiap tetes keringat sang ibu berubah menjadi biaya sekolah, buku pelajaran, dan sepotong nasi untuk anak semata wayangnya itu. Rumah mereka hanya bangunan kayu tua beratapkan seng yang berulang kali bocor saat hujan. Di dindingnya foto-foto lama tersisa sebagai saksi bisu perjuangan. Foto Bagas kecil memakai seragam sekolah yang kebesaran. Tersenyum di samping ibunya yang menatapnya dengan bangga meski garis lelah terpahat jelas di wajahnya. Sementara itu, di sisi lain kota, hidup Alena bagai cerita dongeng yang nyata. Wanita berusia 25 tahun itu adalah pewaris tunggal keluarga terpandang. Sejak lahir hidupnya diselimuti kemewahan, rumah besar bertingkat, mobil mewah berjajar, gaun-gaun rancangan desainer ternama, dan pendidikan elit di luar negeri. Parasnya memikat, langkahnya selalu disertai tatapan kagum, dan namanya dikenal di kalangan sosialita sebagai wanita muda yang sempurna. Namun kesempurnaan itu terbentuk di bawah bayang-bayang ambisi keluarga dan tekanan status. Hatinya terbiasa menilai manusia berdasarkan nilai materi, jabatan, dan kehormatan nama belakang. Takdir lalu memainkan permainan yang nyaris mustahil. Bagas, yang bekerja serabutan sembari merintis usaha kecil secara diam-diam, suatu hari bertemu Alena di sebuah kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh rekan bisnis jauh keluarga Alena. Kehadiran Bagas di tempat itu hanyalah kebetulan belaka. Namun justru kebetulan itulah yang mengubah segalanya kesederhanaan. Bagas yang jujur dan tatapan matanya yang teguh menarik perhatian Alena, bukan sebagai cinta, melainkan sebagai rasa penasaran yang asing. Ia melihat pria itu seperti sesuatu yang baru. Berbeda dari para pria yang selalu berusaha memikatnya demi harta. Berita kedekatan mereka menyebar cepat bagai api di musim kemarau. Kota yang sama yang dulu tidak pernah melirik keberadaan Bagas, kini membicarakannya dengan tatapan meremehkan. Bagaimana mungkin seorang pria tak berpunya berani berdiri di sisi wanita dari keluarga sekelas Alena? Namun rasa penasaran itu berubah menjadi keputusan tergesa. Pernikahan diumumkan. Bukan atas dasar cinta tulus, melainkan ego, tantangan, dan keinginan untuk membuktikan bahwa perbedaan kelas bisa dikendalikan. Bagi Ibu Bagas kabar itu terasa seperti mimpi yang tak berani diucapkan terlalu keras. Di balik rasa syukurnya, terselip ketakutan. Dunia yang hendak dimasuki anaknya adalah dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat dari layar televisi bekas di rumah tetangga. Ia menyiapkan dirinya untuk hari yang menurut orang-orang adalah hari paling bahagia dalam hidup seorang anak. Ia bahkan meminjam kebaya sederhana, menyisir rambut putihnya lebih rapi dari biasanya, dan menatap cermin kecil yang retak dengan mata yang berkaca-kaca. Di dalam hatinya, hanya ada doa agar putranya diterima dan dicintai di dunia barunya. Namun tak ada yang tahu, hari itu justru akan menjadi luka terbesar dalam hidup mereka. Ballroom mewah itu dipenuhi lampu kristal, bunga segar yang diimpor dari luar negeri, dan tamu-tamu berbusana mahal. Setiap sudut ruangan mengilap oleh uang dan gengsi. Para pelayan berjalan cepat membawa nampan penuh minuman. Sementara kamera dan ponsel para undangan sibuk merekam momen yang belum tentu akan berakhir indah. Di tengah kemegahan itu, Ibu Bagas melangkah masuk dengan gerakan ragu. Kebaya pinjaman itu tampak sangat kontras dengan gaun gemerlap para wanita di sekitarnya. Tangannya menggenggam tas kain lusuh, berisi hadiah sederhana, doa dan restu seorang ibu. Tatapan-tatapan mulai mengarah padanya. Bukan tatapan ramah, melainkan tatapan penuh penilaian. Ada bisik-bisik, ada senyum miring, ada tawa yang ditahan namun sengaja terdengar. Ia tetap melangkah, mencoba mencari wajah anaknya di antara lautan manusia asing. Namun, sebelum mendekat, langkahnya terhenti. Ibu Alena, seorang wanita bermartabat tinggi dengan sorot mata dingin, mendekatinya. Di tangannya terdapat sebuah ember berisi air. Ember yang awalnya terkesan tidak berarti, berubah menjadi simbol penghinaan yang tak terbayangkan. Tanpa peringatan air itu disiramkan tepat ke tubuh wanita tua itu. Semua terdiam, air menetes dari rambut putihnya, dari kebaya sederhananya, dari wajah yang terkejut dan membeku dalam rasa malu yang tak sanggup dilukiskan, kata. Di tengah keheningan itu, terdengar tawa pelan yang menusuk lebih tajam daripada ribuan jarum. Tawa itu berasal dari Alena, wanita yang seharusnya menjadi menantu, namun justru menjadi bagian dari luka terdalam. Bagas menyaksikan semuanya. Tubuhnya membeku, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dunia sekelilingnya hilang, menyisakan satu pemandangan. Ibunya yang berdiri basah, tertunduk, dan dunia yang menertawakannya. Di saat itulah bukan hanya air yang tumpah,
tetapi juga seluruh rasa hormat, cinta, dan kepercayaannya. Di hadapan altar yang masih berdiri megah, dengan kursi tamu penuh oleh orang-orang kaya, Bagas mengambil keputusan yang memutus semua ikatan. Jangan-jangan yang telah disusun lama. Ia membatalkan pernikahan itu tanpa satu kata pun terucap. Tidak ada kemarahan yang meledak, hanya air mata yang mengalir diam di wajahnya. Ia menghampiri ibunya, menyelimuti tubuh renta itu, lalu menggandengnya pergi meninggalkan ballroom. Di pundaknya tergantung beban rasa malu, hinaan, dan sakit hati yang mengubahnya selamanya. Hari itu seorang pria miskin tidak hanya kehilangan calon istrinya, ia kehilangan ilusi tentang kelas, tentang keadilan, dan tentang dunia. Namun ia mendapatkan sesuatu yang lain, sebuah tekad yang membara, tekad yang kelak akan membalikkan dunia. Sejak hari itu hidup Bagas berubah menjadi sunyi, namun penuh bara. Ia tak lagi hidup untuk sekadar bertahan. Ia hidup untuk membuktikan. Setiap penghinaan, setiap tawa, setiap tetes air yang jatuh di wajah ibunya, terpatri dalam pikirannya seperti ukiran api di atas batu. Ia kembali ke rumah reot mereka yang terasa semakin sempit, namun kini memiliki makna berbeda. Disitulah ia duduk berjam-jam, menemani ibunya, yang lebih banyak diam setelah kejadian itu. Wanita tua itu tak pernah mengeluh, hanya menatap langit-langit rumah dengan mata kosong, menelan luka dalam diam. Namun Bagas tidak diam. Ia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Siang hari ia mengambil pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang. Malam hari ia mempelajari buku-buku lama peninggalan ayahnya, seorang pria yang dulu meninggalkan jejak membingungkan dalam hidupnya. Dari buku-buku itulah, ia menemukan petunjuk tentang kenalan lama sang ayah, tentang peluang bisnis yang belum pernah ia bayangkan. Sedikit demi sedikit, Bagas mulai merintis usaha kecil. Dari menjual barang bekas, memperbaiki peralatan rusak, hingga membantu orang mengelola usaha mikro. Kepintarannya membaca peluang dan ketekunannya bekerja perlahan membuka pintu ke dunia yang dahulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Ia gagal berkali-kali, ditipu beberapa kali, diremehkan berkali-kali. Namun kali ini, tak ada lagi air mata. Hanya ada diam yang keras kepala dan kerja yang nyaris tanpa henti. Di kota yang sama, keluarga Alena mulai mengalami guncangan finansial akibat keputusan investasi yang salah, persaingan bisnis yang menjebak, dan reputasi yang mulai runtuh perlahan. Namun mereka belum benar-benar sadar bahwa di sudut kota lain, pria yang pernah mereka hina sedang menanam benih kesuksesan besar. Bagas tumbuh menjadi sosok berbeda, lebih dingin, lebih fokus, lebih kuat. Dunia mulai memperhitungkan namanya, meski belum mengenal wajahnya. Di dalam hatinya, tak ada lagi cinta. Yang ada hanya satu tujuan, mengubah rasa hina menjadi kemenangan mutlak, dan perlahan, takdir pun mulai bekerja di sisinya. Waktu bergerak tanpa belas kasihan. Namun justru di dalam kejamnya perputaran hari, Bagas menemukan kekuatannya yang paling murni. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, ia sudah berada di luar rumah. Membawa tubuh lelah yang seolah tak pernah benar-benar beristirahat. Setiap malam, ia kembali dalam keadaan nyaris roboh. Namun matanya tetap menyala dengan api yang sama. Api yang lahir dari penghinaan. Rumah reot itu perlahan berubah fungsi. Tidak lagi hanya menjadi tempat berteduh, tetapi menjadi ruang kerja, kantor kecil, dan pusat dari mimpi besar yang sedang bertumbuh diam-diam. Meja kayu tua di sudut ruangan dipenuhi catatan, rencana, angka-angka, dan strategi yang ditulis tangan dengan sangat rinci. Bagas menempelkan lembaran-lembaran itu di dinding, mengamati, menganalisis, lalu menyusun langkah berikutnya. Dari relasi lama ayahnya yang dulu nyaris terlupakan, satu pintu kecil akhirnya terbuka. Seorang pria tua yang pernah mengenal ayah Bagas melihat ketulusan dan kecerdasannya. Bantuan kecil diberikan bukan dalam bentuk belas kasihan, melainkan kesempatan. Sebuah proyek sederhana dipercayakan padanya, proyek yang menjadi ujian pertama. Bagas menyelesaikannya dengan presisi luar biasa. Ia bekerja siang dan malam, memperhatikan detail sekecil apapun, mempelajari setiap kesalahan, dan membangun standar kerja yang jauh melampaui ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Proyek itu berhasil, lalu datang proyek berikutnya, dan berikutnya lagi. Nama Bagas mulai beredar pelan di kalangan tertentu. Awalnya hanya sebagai pria muda pekerja keras, kemudian dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan, lalu dikenal sebagai pemikir cerdas, lalu pelan-pelan mulai diperhitungkan sebagai ancaman dalam dunia bisnis kecil di kota itu. Pendapatannya meningkat, ia mampu membelikan ibunya kasur baru, makanan yang lebih layak, dan obat-obatan yang selama ini tak pernah terjangkau. Namun, meski kondisi hidup mereka jauh membaik, tak ada pesta, tak ada senyum berlebihan. Di rumah itu hanya ada kesunyian yang dipenuhi rasa hormat mendalam satu sama lain. Bagas tidak sedang mengejar kebahagiaan. Ia sedang membangun kebangkitan.
Kemewahan tidak pernah menjadi tujuannya. Yang ia kejar adalah sesuatu yang jauh lebih besar, pembuktian. Dan dunia perlahan membuka jalannya. Beberapa tahun berlalu. Kota yang dulu memandang rendah pria bernama Bagas kini mulai menyebut namanya dengan nada berbeda. Perusahaannya, yang awalnya hanyalah usaha kecil, berbasis kepercayaan, dan keberanian, kini telah tumbuh menjadi jaringan bisnis yang merambah berbagai sektor, logistik, properti, teknologi, bahkan investasi. Bagas menjadi sosok yang jarang terlihat di ruang publik, namun kehadirannya terasa lewat pergerakan pasar dan keputusan bisnis yang mengejutkan. Setiap langkahnya terukur, setiap tindakannya penuh perhitungan. Ia tidak bergerak cepat, tetapi ketika melangkah, tanah di sekitarnya ikut bergetar. Media mulai menulis tentang pengusaha muda, misterius yang muncul tanpa latar belakang elit, tanpa koneksi besar, namun mampu mengungguli perusahaan-perusahaan lama yang dikelola para konglomerat ternama. Orang-orang mulai bertanya-tanya siapa dirinya, dari mana berasalnya, dan apa yang membentuknya. Tidak ada yang membayangkan bahwa pria yang kini dijaga ketat asistennya di kantor bertingkat itu, dulu pernah berdiri basah kuyup di tengah penghinaan paling memalukan. Sementara itu, di sisi lain kota, gemerlap keluarga Alena mulai redup. Investasi-investasi gagal menumpuk seperti kartu rapuh, utang bisnis bertambah. Mitra-mitra bisnis mulai menjauh. Nama besar yang dulu dibangga-banggakan, kini dipenuhi bisikan miring. Rumah megah mereka tak seramai dulu. Tawa pesta berganti dengan rapat-rapat tegang. Kekuasaan perlahan terlepas dari genggaman. Dan di tengah semua itu, Alena mulai merasakan kenyataan yang dulu tidak pernah ia sentuh. Rasa takut kehilangan segalanya. Wajah-wajah yang dahulu memujanya mulai berbalik asing. Undangan sosial semakin jarang. Panggilan telepon semakin sepi. Dunia yang dulu ia kuasai kini seolah melangkah mundur darinya. Namun hal paling menghantui bukanlah uang yang hilang, melainkan bayangan masa lalu yang mulai kembali perlahan. Bayangan seorang pria miskin yang pernah ia tertawakan di hari yang seharusnya menjadi awal hidup baru mereka. Satu nama mulai muncul berulang-ulang dalam laporan bisnis, berita ekonomi, dan bisikan internal perusahaan. Bagas. Nama itu semakin sering terdengar, dan tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan pertemuan yang tak bisa dihindari. Kejayaan dan kehancuran berjalan beriringan. Namun milik siapa kini telah tertukar. Perusahaan milik keluarga Alena satu persatu runtuh. Anak perusahaan ditutup, proyek besar dibatalkan. Rekan-rekan lama berubah menjadi penagih utang. Gedung-gedung megah mulai dilelang. Barang-barang berharga yang dulu menjadi simbol kasta, kini hanya menjadi angka di daftar penjualan. Ibu Alena, wanita yang dulu berdiri paling tinggi dalam kesombongan, kini duduk dalam diam yang panjang, menatap jendela besar rumahnya yang tak lagi memantulkan kesombongan, melainkan ketakutan. Tangannya yang dahulu tegas, kini gemetar. Matanya yang dulu tajam kini buram oleh rasa kehilangan yang mendalam. Alena berubah. Kecantikannya masih ada, namun kehilangan kilaunya. Langkahnya lebih pelan. Sorot matanya lebih kosong. Dalam reruntuhan hidup itu, satu persatu kenangan lama muncul, terutama satu momen yang berulang kali hadir dalam pikirannya. Seorang wanita tua, basah oleh air, dikelilingi tatapan malu dan tawa yang dulu ia lepaskan tanpa beban. Dan di tengah kehancuran itu, undangan datang. Sebuah acara bisnis besar, pertemuan investor, pemimpin perusahaan, dan tokoh-tokoh penting nasional. Sebuah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan apa yang masih tersisa. Di sana, akan hadir sosok yang kini menjadi pusat perhatian dunia usaha. Nama yang tertulis tebal sebagai tamu kehormatan Bagas. Tubuh Alena terasa membeku saat membaca nama itu. Bukan karena marah, bukan karena bangga, melainkan karena kenyataan mulai menyatu sempurna dengan ironi takdir. Pria yang pernah mereka rendahkan, kini berada di puncak. Sementara mereka berada di dasar paling dalam. Namun takdir belum selesai. Pertemuan itu akan segera terjadi. Dan dunia akan menjadi saksi siapa yang sesungguhnya berdiri paling tinggi. Gedung pertemuan bisnis itu menjulang tinggi, dikelilingi kaca dan baja yang memantulkan wibawa kekuasaan modern. Di dalamnya para tokoh penting, pemilik modal besar, direktur perusahaan raksasa, dan pemimpin industri berkumpul. Setiap langkah kaki, setiap jabat tangan, setiap senyuman mengandung strategi dan kepentingan. Nama Bagas menjadi pusat perhatian bahkan sebelum ia muncul. Para tamu membicarakan pencapaiannya, keberhasilannya menembus pasar yang selama puluhan tahun dikuasai keluarga-keluarga elit, dan keberaniannya mengambil keputusan besar yang selalu berakhir gemilang. Di antara kekaguman itu, terselip rasa iri, takut, sekaligus kagum. Saat akhirnya Bagas melangkah masuk ke dalam ruangan, suasana berubah secara halus,
namun terasa oleh semua orang. Sosok pria yang dulu berjalan di bawah terik matahari, sambil menggendong cucian, kini tampil dalam balutan jas rapi, langkahnya tenang, bahunya tegak, dan tatapannya penuh kendali. Tidak ada lagi jejak pria miskin yang pernah diremehkan, kecuali dalam kenangan yang tidak diketahui siapapun. Di sudut ruangan, Alena berdiri bersama ibunya. Tubuh keduanya terasa kaku. Pandangan mereka tertuju pada sosok yang kini berdiri sebagai simbol kesuksesan. Pria yang dulu ditertawakan, kini disambut dengan hormat. Diperkenalkan dengan penuh kebanggaan oleh para penyelenggara. Setiap tepuk tangan yang menggema di dalam ruangan seperti palu yang memukul sisa-sisa kesombongan lama mereka. Setiap sorot mata kagum yang mengarah ke Bagas menjadi pengingat akan kebodohan masa lalu yang tak bisa lagi dihapus. Bagi Alena, dunia seakan berputar dalam ironi yang kejam. Ia menyaksikan kebesaran itu bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai refleksi dari kehancurannya sendiri. Di kejauhan, Bagas sempat menoleh. Tatapannya singkat, datar, namun penuh makna. Tidak ada kebencian, tidak ada kepuasan berlebihan. Hanya ketenangan seseorang yang telah keluar dari luka paling gelap. Ia tidak datang untuk balas dendam, ia datang sebagai hasil nyata dari kehinaan, dan hasil itu kini berdiri jauh lebih tinggi dari siapapun di ruangan tersebut. Acara itu berlangsung megah. Presentasi demi presentasi mengalir dengan lancar. Namun semuanya terasa seperti latar belakang belaka karena satu momen yang paling ditunggu. Penampilan Bagas sebagai pusat acara. Ia tidak banyak bergerak, ia hanya berdiri menatap para hadirin. Namun kehadirannya saja sudah cukup untuk menguasai seluruh ruangan. Kisah perjuangannya dipaparkan melalui angka dan grafik, pertumbuhan perusahaan, ekspansi internasional, ribuan lapangan kerja yang tercipta, program sosial yang mengangkat kehidupan banyak orang kecil. Fakta-fakta itu tak bisa dipatahkan. Semuanya nyata, tercatat, terdokumentasi. Para investor terdiam, para pengusaha senior menelan ludah. Media menyusun berita besar, bahkan sebelum acara berakhir. Dunia kini tahu pria yang berdiri di sana bukan hanya kaya, tetapi juga berpengaruh, dihormati, dan memiliki kekuatan untuk menggerakkan masa depan bisnis nasional. Sementara itu di kursi paling belakang, Alena dan ibunya duduk dalam diam yang menyesakan. Mereka menyadari satu hal yang paling pahit. Seandainya dahulu mereka tidak diperbudak oleh kesombongan, mungkin kini mereka berdiri di sisi pria itu. Namun waktu tidak mengenal kata andai. Bagi Ibu Alena, bayangan ember air itu kembali hadir begitu jelas. Kini bukan lagi bayangan wanita tua basah kuyup yang terlintas, melainkan bayangan dirinya sendiri terendam dalam konsekuensi dari tindakannya. Bagas tidak menyebut nama siapapun, tidak mengungkit peristiwa apapun di depan umum. Namun seluruh hidupnya telah menjadi pernyataan paling kuat yang pernah ada. Bahwa martabat sejati tidak diukur dari lahir di mana, melainkan dari seberapa kuat seseorang bangkit ketika dijatuhkan, dan dunia pun satu persatu menaruh hormat di kakinya. Hari mulai bergeser menuju senja ketika acara berakhir. Para tamu meninggalkan ruangan dengan pikiran penuh perhitungan baru. Kerjasama ingin dijalin, kontrak ingin ditandatangani, pertemuan lanjutan ingin dijadwalkan. Semua ingin berada lebih dekat dengan pusat kekuatan baru itu. Bagas, di sisi luar gedung, langit berwarna jingga keemasan. Bagas berdiri sebentar, memandang garis horisonte yang seolah menjadi lambang perjalanan hidupnya sendiri. Dari titik paling rendah, kini ia berdiri di titik yang bahkan dulu tak mampu ia bayangkan. Dalam benaknya ia melihat kembali rumah reot itu. Wajah ibunya yang lelah, namun penuh kasih. Tangan keriput yang mengelus kepalanya saat kecil. Tidak ada kebencian di sana. Hanya rasa terima kasih yang begitu dalam. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa telah menepati janjinya kepada luka masa lalu. Beberapa langkah di belakang, Alena menyaksikan semuanya dalam diam. Tidak ada keberanian untuk mendekat, tidak ada lagi keberanian untuk menatap lurus. Semua yang dulu dianggap rendah, kini justru berdiri lebih tinggi darinya. Di balik kecantikannya yang memudar, kini tersisa penyesalan yang tidak menemukan tempat. Bagas tidak menoleh kembali. Ia tidak membutuhkan kemenangan di atas penderitaan orang lain, karena keberadaannya hari ini sudah lebih dari cukup sebagai jawaban. Ia pergi meninggalkan tempat itu, bukan sebagai pria yang membalas dendam, tetapi sebagai pria yang telah menjadi bukti hidup, bahwa takdir bisa ditaklukkan oleh tekad, dan di belakangnya, dunia menyebut satu nama dengan rasa hormat. Bagas. Hujan turun perlahan di luar gedung. Pencakar langit yang menjadi pusat perusahaan Bagas, di lantai tertinggi ruangan luas dengan dinding kaca, memantulkan cahaya kota yang gemerlap. Dari sanalah, dunia terlihat kecil. Sama kecilnya seperti perasaan mereka yang dulu menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Di dalam ruangan itu, Bagas berdiri seorang diri. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada rasa puas yang berlebihan. Yang ada hanyalah keheningan-keheningan seorang pria yang telah mencapai segalanya.
namun tidak membiarkan keberhasilannya menghapus siapa dirinya dulu. Di sebuah meja khusus, terpajang sebuah foto lama. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh, berdiri dengan tatapan lembut namun tegar. Ibunya, wanita yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi satu anak yang kini menjadi simbol kekuatan. Ia tidak pernah lupa. Di balik kesuksesan yang menjulang, Bagas memilih hidup sederhana. Ia membangun yayasan untuk membantu anak-anak miskin yang memiliki mimpi tetapi tak memiliki jalan. Ia membuka beasiswa bagi mereka yang bernasib sama dengannya dulu. Ia membiayai pelatihan kerja bagi para ibu tunggal yang ingin berdiri di atas kaki sendiri. Ia ingin dunia tahu bahwa kekayaan sejati bukanlah angka di rekening, melainkan seberapa banyak kehidupan yang bisa diubah. Sementara itu kehidupan Alena dan ibunya bergerak di arah yang sangat berbeda. Kemewahan yang dulu mereka banggakan, kini hanya tinggal bayangan. Rumah besar telah berpindah tangan. Perhiasan dan kehormatan palsu berganti dengan hari-hari sederhana yang sunyi. Di tengah kesunyian itu, penyesalan menjadi teman setia. Bukan karena kehilangan harta semata, melainkan karena kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dulu, satu ember air menjadi simbol kehinaan bagi seorang wanita tua yang tidak bersalah. Kini seisi hidup mereka terendam dalam kenangan yang tak bisa dikeringkan oleh apapun. Namun hidup tidak hanya tentang hukuman, hidup juga tentang pelajaran. Melihat kisah Bagas tersebar di televisi, media dan internet, Alena akhirnya mengerti satu hal yang dulu tak pernah ia pahami, bahwa martabat tidak diwarisi, tidak dibeli, dan tidak ditentukan oleh status keluarga. Martabat diciptakan oleh sikap, oleh rasa hormat terhadap sesama, dan oleh kemampuan untuk tetap menjadi manusia saat memiliki segalanya. Bagas tidak pernah kembali untuk meminta penjelasan. Ia tidak pernah mendekat untuk mencari pengakuan. Ia memilih jalan yang lebih tinggi dari balas dendam. Dan justru karena itulah ia benar-benar menang. Di dunia yang sering memuja kesombongan, Bagas menjadi bukti hidup bahwa manusia yang pernah direndahkan mampu bangkit lebih tinggi tanpa harus merendahkan orang lain. Nama Bagas tidak lagi hanya dikenal sebagai pria kaya. Ia dikenal sebagai legenda. Hidup bukan karena hartanya, bukan karena balas dendamnya, melainkan karena hatinya yang tetap utuh, meski pernah dihancurkan dunia. Dan di atas semua yang telah terjadi, satu kebenaran berdiri paling kokoh. Air yang dulu digunakan untuk mempermalukan dirinya dan ibunya, telah berubah menjadi hujan keberkahan yang mengangkatnya ke langit tertinggi kehidupan.